Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Ya, umur 23 sampai 25 ini bisa dibilang umur-umur orang yang baru masuk dunia kerja setelah lulus kuliah atau fresh graduate ya. Dan biasanya tuh mereka di umur segini lebih cenderung nonjolin yang namanya style, gaya. Mulai dari gaya berpakaian pas kantor, gaya tentengannya, sampai perintilan-perintilan kecil, dan juga yang nggak bisa lepas dari tangan tentunya. Ya, apalagi kalau bukan smartphone. Nah, smartphone keluaran sekarang tuh emang udah pada berani ya nonjolin gaya yang anak muda banget. Itu kelihatan sih dari bodi smartphone yang warna-warni, yang colorful. Termasuk di Oppo A95 ini, yang warnanya ini glowing rainbow silver. Panjang banget ya namanya. Dan ini kalau kena pantulan cahaya tuh keluar warna-warna yang unik gitu ya, macam Magiku Hibiniu lah. Tapi nggak norak, karena ini pakai permukaan yang ngedoff, jadi nggak licin, nggak gampang slip, dan pastinya nggak gampang ngebekas sidik jari. Kalau kata Oppo sih, ini namanya Oppo Glow. Cuma kalau warna ini tuh dianggap keramaian, masih ada satu warna lagi sih, yang namanya Glowing Starry Black. Itu tuh warnanya lebih kalem, dan hitamnya misterius gitu. Cakep sih. Ya, nggak cuma menang glowing doang sih. Bodi Oppo A95 ini juga asli. Bandel, Pak. Dan yang menariknya, bodi ini juga nggak alergi sama basah-basahan. Kayak misalnya kecipratan air, atau kena gerimis air hujan, atau nggak sengaja ketumpahan air dari botol minum kayak gini. Insya Allah masih aman ya. Tapi dengan catatan, ini tahan dari cipratan air yang nggak disengaja. Bukan disengaja dicelupin ke air sampai tenggelam. Nggak gitu Pak konsepnya. Ya karena Oppo A95 ini punyanya IP rating IPX4. Nah kalau kita baca di tabel IP rating, angka 4 di sini tuh artinya tahan cipratan air dari berbagai arah. Jadi udah cukup jelas ya batasannya. Cipratan air, bukan dicelupin apalagi disemprot air pakai tekanan tinggi. Ya memang sih, nyari smartphone yang punya IP rating lebih tinggi dari ini di harga 4 jutaan itu nggak gampang Pak. Tapi seenggaknya fitur IPX4 di Oppo A95 ini tuh cukup banget ya buat mengantisipasi kalau sewaktu-waktu tuh smartphone kita ketumpahan air yang nggak disengaja. Buat nunjang kerjaan kantor, apalagi kalau urusannya dokumentasi kegiatan, punya kamera cakep itu udah jadi kebutuhan banget sih. Cakep tapi nggak ribet. Sekalinya jepret, hasilnya tuh udah siap diposting, nggak perlu edit sana-sini lagi. Ya, kayak kameranya Oppo A95 ini. Buat hasil fotonya sendiri udah oke banget ya warnanya. Detailnya masih mantap. Mau pakai resolusi tinggi pun sampai 48 megapiksel masih bisa. Tapi saya lebih sering jepret pakai mode autonya aja ya. Karena emang lebih bagus sih warnanya. Diajak foto-foto malam juga ayo aja dah. Warna dan detailnya sendiri memang agak turun sih kalau dipaksa di mode auto gini. Jadi ya mending aktifin mode malamnya aja sekalian. Yang emang udah proper banget di gelap-gelapan. Mode malamnya juga fleksibel banget ya. Bisa dipakai di kamera belakang dan kamera depan. Kalau buat selfie sih juga nggak kalah mantep ya. Emang nih, kamera depannya Oppo tuh hobi banget bikin wajah jadi bening kayak gini. Apalagi di kondisi cahaya yang ekstrim kayak backlight. Dengan gampangnya ini kamera bikin muka tetap kelihatan cerah dan belakang foto yang tadinya silo itu masih bisa dilihat dengan jelas. Mungkin yang disayangin itu di harga segini nggak ada lensa ultrawide-nya ya. Jadi ya kurang dapat aja gitu buat jepret foto-foto pemandangan yang butuh frame lebih luas. Ya, ini dia sampel video kamera belakang Oppo A95. Sebenarnya kalau mau buat bikin konten-konten yang produktif, kamera video smartphone aja udah cukup banget ya. Apalagi smartphone yang memang udah dibekali dengan fitur stabilisasi kayak Oppo A95 ini. Ini udah pakai EIS ya. Jadi rekam video sambil jalan, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer, udah kerasa cukup stabil. Nah, untuk autofocusnya gimana? Sekalian dites yuk. Set.
lagi. Cukup ngebut sih. Sementara untuk kamera video bagian depannya udah cukup oke sih buat bikin konten vlog yang simple gitu. Ini kalau saya pakai sambil jalan, memang nggak sestabil kamera belakang, tapi angle-nya udah cukup luas sih, dan background juga masih kelihatan cukup jelas di belakang. Ini kalau saya arahin ke langit, muka masih kelihatan cukup jelas ya, meskipun nggak terang-terang banget. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Apakah suara saya tuh udah terdengar cukup jelas? Komen di bawah ya. Kalau bahas smartphone yang ideal buat dipakai kerja keras sebagai kuda, apalagi Sabtu Minggu masih sering dikontak pimpinan buat bikin bahan paparan. Aduh, curhat nih. Ya sebenarnya nggak perlu spesifikasi yang dewa-dewa banget sih. Karena buat saya tuh ngerjain kerjaan yang berat itu emang paling enak di laptop atau di PC kantor. Sementara smartphone ini ya sebagai penunjang komunikasi aja antar tim. Dan buat saya sebagian ya sebagai office berjalan. Karena kan sekarang eranya cloud computing ya, atau komputasi awan. Jadi misalnya kita ngerjain dokumen office di PC kantor, itu tetap bisa kita lanjutin di smartphone selama pakai layanan yang sama ya. Kayak misalnya Google Docs atau bisa pakai Microsoft Office yang sekarang pun ada versi mobile-nya. Dan itu pakai akun OneDrive. Ya minimal layarnya lega gitu buat dipakai ngetik. Kalau di Oppo A95 ini nggak cuma sekedar lega doang sih di 6,43 inch. Tapi pas dipakai di luar ruangan juga masih jelas banget karena udah pakai panel AMOLED. Dipakai streamingan Netflix juga masih mantep banget ya warnanya. Nggak pakai kompres-kompres. Streaming bisa pakai resolusi yang full sama kayak resolusi aslinya di Full HD. Terus yang gak kalah penting itu kapasitas penyimpanan internalnya ya. Apalagi buat Anda yang ngeset auto download di WhatsApp tiap kali nerima file. Perasaan tuh nggak pernah nginstal banyak aplikasi atau nyimpen file yang gede-gede, tapi kok lama-lama kapasitas penyimpanan internalnya makin sempit ya. Ya itu tadi, WhatsApp auto downloadnya. Dan ini kejadian banget sih di saya. Kan WhatsApp grup kantor itu hampir tiap hari nge-share file bahan-bahan kerjaan. Yang awalnya sih kelihatan dikit, tapi makin hari kok numpuk ya. Dan lama-lama gede banget, kayak sekarang ini udah habis puluhan giga ya buat sekedar file dokumen di WhatsApp. Ya seenggaknya kalau buat sekarang sih kapasitas penyimpanan internal 128 GB itu udah cukup banget ya, kayak di Oppo A95 ini. Mau dipotong sama sistem atau aplikasi bawaan juga sisanya masih lumayan lega. Dan kalau ini masih dirasa kurang, masih bisa kok buat nambahin lagi pakai micro SD yang bisa nampung sampai 256 GB. Dan tenang aja, ini slotnya triple kok. Jadi mau dipasangin micro SD juga masih bisa pasang 2 SIM card di smartphone ini. Tapi yang paling sering bikin emosi sih kalau smartphone-nya tahu-tahu nge-lag pas lagi dipaksa ngerjain multitasking yang berat. Ini kejadian banget ya, waktu itu saya lagi on Zoom meeting, terus tiba-tiba mau nyari file mendadak ya di Microsoft Office Mobile. Ini sama-sama aplikasi yang berat nih. Ini kalau RAM-nya minimalis, kelar Pak itu. Yang ada RAM-nya ketendang, keluar, dan mesti masuk lagi dari awal. Jadi RAM 8GB di Oppo A95 ini menurut saya sih udah cukup ngebantu ya. Banyak aplikasi yang jalan di background tadi tuh tetap terkendali lah. Apalagi ada opsi buat nambah RAM secara virtual, mau nambah 2GB, 3GB, atau dimentokin sampai 5GB, itu juga bisa. Yang mana ini tuh memorinya minjem dari sebagian penyimpanan internalnya. Sebenarnya nambah virtual RAM kayak gini tuh nggak ujuk-ujuk bikin smartphone-nya lebih ngegas ya, lebih enteng. Nggak gitu Pak. Tapi lebih ke bagaimana supaya RAM bawaan tadi, yang 8GB tadi, itu bekerja lebih efisien. Jadi kalaupun dipaksa buat ngerjain tugas atau multitasking yang berat, ini masih lancar-lancar aja. Dengan body shrinkers ini, yang saya salut sih, Oppo masih bisa nanemin baterai 5000 mAh ya di A95 ini. Daya tahan baterainya juga lumayan badak. Ini dipakai buat Zoom meeting 1 jam, baterainya ngurang 9%. Dipakai ngetik-ngetik di Google Docs selama 1 jam, baterainya ngurang 6%. Dan kalau mau buat happy-happy, abis kelar kerjaan lanjut nonton Netflix, ini dipakai streamingan 2 jam, baterainya ngurang 10%. Ngecas baterainya Oppo A95 ini juga cepet banget ya. Secepat duit gajian yang tahu-tahu ngilang abis lihat barang lucu di e-commerce.
Charging mulai dari 10% sekitar 30 menit aja, baterainya tuh udah keisi di 62%. Bahkan 1 jam lewat semenit, baterai 5000 mAh ini udah terisi penuh di 100%. Wow, cukup di luar perkiraan sih. Padahal charger 33 watt di tempat lain dengan kapasitas baterai yang serupa, kayaknya nggak pernah sengebut ini deh. Dan yang saya salut sih, bisa-bisanya loh nggak panas gitu pas lagi ngecas yang cepet kayak gini. Ya, seangat-angatnya body paling di kisaran 40 derajat Celcius aja. Dan itu pun biasanya bakal turun lagi. Kalau lagi ada waktu senggang dan temen ngajak mabar Mobile Legends, Oppo A95 ini juga udah mantep banget sih buat push rank. Settingannya rata kanan, mulai dari pakai frame rate 60 fps dan grafisnya juga udah ultra. Semuanya dilahap dan masih kerasa lancar banget mainnya. By the way, ini pakai chipset Snapdragon 662 ya. Cuma kalau main PUBG Mobile agak kurang sih. Dapat settingan smooth high doang yang mana itu cuma jalan di 30 fps. Ya nggak patah-patah banget sih, tapi kurang nyaman aja gitu kalau main di game yang butuh kecepatan tangan buat nembak atau ngindarin serangan musuh. Malah lancaran main PUBG New State, kayaknya sih ini jalan di atas 30 fps ya. Cuma ya sayang banget nggak bisa saya monitor FPS-nya, karena aksesnya udah ditutup sama game itu sendiri. Kalau Genshin Impact ya jangan ngarep lebih sih. Pakai aja settingan paling mentok kiri kalau cuma pengen sekedar main. Karena ya ini game emang nyiksa banget sih. Nyiksa segalanya pokoknya. Ya nyiksa performanya, memorinya, sampai baterainya. Untuk suhu pas main game masih aman. Angkat-angkat dikit dan nggak sampai bikin tangan cepet keringetan. Oke, jadi kesimpulannya, tanpa harus ngeliat spesifikasi yang kayak gimana, sebenarnya pakai Oppo A95 ini tuh udah enak banget ya buat sehari-hari. Dipakai buat kerja yang produktif 9 to 5 sampai kerja yang fleksibel. Saking fleksibelnya Sabtu Minggu masih harus kerja. Tapi ya ayo aja dah. Soalnya udah punya baterai dan memori yang gede. Yang mana ini ngebantu banget ya buat ngelancarin kerjaan yang mesti dikelarin dari smartphone. Ngecasnya juga ngebut untuk ukuran 33 watt flash charge dan dipakai nonton Netflix juga masih mantep banget warna layarnya. Tapi keunggulan-keunggulan tadi tuh jadi berasa nggak spesial ya, karena itu pun udah umum banget ada di smartphone kelas menengah. Tapi lain cerita nih kalau udah ngebahas basah-basahan, hujan-hujanan. Bolehlah Oppo A95 ini diadu daya tahannya. Ya meskipun awalnya banyak orang termasuk saya sendiri yang ngerasa nggak terlalu butuh nih sama fitur IPX4. Tapi akhirnya ngucap syukur juga pas tahu-tahu kejadian smartphone-nya ketumpahan air yang nggak disengaja. Alhamdulillah ya udah IPX4. Karena kalau enggak, saya bakal nyari beras, terus saya masukin ke rendaman beras ini smartphone semalaman sampai airnya bener-bener kering. Itu salah satu cara supaya smartphone yang kena air bisa nggak rusak, tapi ya lebih ribet kan. Oke, segitu aja dulu video Oppo A95. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.